Sagunging dumadi rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspada untuk kita semua dan seluruh umat manusia. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam Kamis ini kita bisa berkumpul bersama lagi bersama Pak D Togo. Karena kita berkumpul sama Pak D Togo pasti akan memberikan wejangan-wejangan kepada kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan jalan yang baik dan benar. Nonton ya Pak D. Ya. Untuk menyingkat waktu, monggo Pak D waktu dan kesempatan. Ya. Iki musime ada ngalamin foto khususnya Nusantara. Aku ada pagelaran sejenenge hajate pesta ning rakyat dulu ya. Nggih. Secara ini iki lagi ono sejenenge pemilihan penggawa tingkat wilayah Daerah Pak D. daerah dulu ya. Nggih Pak D. Ya nggih daerah apa jenenge kuwi provinsi Dan kabupaten. Ya, kabupaten dulu ya. Nggih Pak D. Wis satu dina iki mau ya. Alhamdulillah Pak D. Pangapunten. Semoga-moga kang pinilih kuwi mau bener-bener iso dadi amanah. Amin. Sing dikarepake rakyate kuwi ya. Amin Pak D. Tadi apa-apa kuwi nek jeneng amanah wedene lelakune yang bakal digawe carane keselamatan apa nyambut gawe ngono ya. Nggih Pak D. Semangat sih. Nggih alhamdulillah. Pada hari ini di Nusantara ini ada pagelaran pesta rakyat, yaitu pemilihan pimpinan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan yang terpilih ini menjadi pimpinan-pimpinan yang amanah. Karena bila pimpinan ini amanah, itu akan membawa keselamatan untuk dirinya dan untuk semuanya, untuk Pak D. Lah yo pas coblosane tanggal 27. itu likur lho ya. Nggih. Angkone kepasti apik ngono ya. Nggih. Kalau karo pintu itu kane pasarane ketemu pohon ya. Pohon ya. Nggih. Sebagai Alhamdulillah ini pagelaran ini adalah ini kebetulan pas pada tanggal 27 Rabu Pon nonton ya Pak D. Itu hari yang baik itu ya Pak D. bulan Bulannya November 2024. Tahun 2024 ya. Nggih. Angkone apik-apik ngono ya. Nggih. Dadi simbole nek palagan kuwi nek angka loro kuwi ana simbole, ana pitu ya ana si. Boleh. Nggih. Angka 24 kuwi ana si. Boleh. Lah kira-kira tak kesi apa selaku dadi siswa simbol-simbol angka kuwi dibangke lho Po. Nggih Pak D. Di panggilan Kearifan Nusantara simbol-simbol angka ini ada maknanya ya Pak D. Nah ini pesta rakyat ini diadakan tanggal 27 hari Rabu tanggal 27 bulan November bulan 11 tahun 2024. Nah, ini simbol-simbol angka ini ada maknanya. Pak D bertanya kepada siswa-siswa semua yang ada di sini, selama ini ikut Pak D, apa arti simbol-simbol angka ini menurut Palenggahan Kearifan Nusantara nih Pak D?
Monggo langsung Mas Pemu Kang Pemu. Entopuro. Kula anune sing nomor 4 kali 1 niku Pak Degal sing nomor sing angka 4 niku artine anu kali unsur niku lemah geni banyu angin niku Pak Degal. Angka tunggal nyawiji kali marang Gusti ngoten. Ya, maksudnya angka 2 itu berbatin, 4 itu anasir oleh malaikat yang daging kaya Jibril sopir itu nomor setunggal nyawiji kali Gusti ini kembali. ya, maksudnya angka 27 2 niku dari batin 7 niku martabat kita niki 11 niku satu niku nggih tumuju marang Gusti 24 2 niku dari batin 4 niku 4 anasir lemah geni banyu angin tapi papat niku ya, maksudnya Nah, 24 nah 27 2 niku ngene batin 7 4 unsur 11 nyawi sipring Gusti Pak De. Terus 24 2 niku dari batin 4 itu mbaknya pun di malaikat terus papat itu arah mata angin Pak De. ya, selamat banget ya. Oke Pak De. Kaketang, itu ya. Oke. Libet Pak De. Ya, maksudnya Angka kali minggu berbatin angka 7 angka 7 terus angka tertune nyari tiga Gusti angka 4 itu anak dari angin. ya, maksudnya Angka 2 niku duwe batin. ya, 7 niku sak tujuan. Setunggal itu muju Gusti Allah. 4 tikure nggih duwe batin, 4 elemen paling dirangkum berarti Pak De. 4 elemen duwe batin, 1 tujuan dan Gusti Allah. ya. Nah, kan itu Oke, sami Pak De, ngoten niku Pak De. padahal saya kepiye. Pak, harus dijelaskan Pak De. Oke, menurut angka ini ada makna semua, 2 sama ya, 2 raga, 2 batin, 4 itu ya 7 itu juga itu martabat 7 yang 3 itu akal raga, nafsu akal, dan yang 4 itu ruh sir nurdat itu Pak De. Terus yang piro meneh Mang? Satu itu keesaan Pak De. Terus yang ke 4 itu ya 4 anasir, api, tanah, air, apa nih di sini? Lemah geni banyu angin itu tanah. Indonesia ini Mas De, tanah, air, api, udara. Kenapa sampai banget ya? Nggih. Tangkep jawabannya sebenarnya kabeh bener ya. Nggih Pak De. Alhamdulillah. Tadi sing jenenge ketemu kopi tulikul kuwi pancen bener loro kuwi babakan dohir Batin. nah tujuane kuwi kudu ngerteni sing jenenge akal nafsu roh rasa nur Dan ya nu tawadat gitu ya. nggih. Nah, ketemu 11 kuwi kawelasane Gusti Allah. ketemu 2024 doer batine kuwi nek wis nebur kuwi ketemu patang anak Anasir. Nggih Pak De. jenenge lembah gede banyu Angin. nyawiji kelawan doer Pak Dine. ya Nggih. sebagai Nah, nggih Pak De.
Semua simbol ini ada maknanya. Teman-teman tadi sudah menjawab dan Pak D alhamdulillah termasuk benar ya Pak D. Tang 2 itu zahir batin, 7 itu tujuan, yaitu tadi ada 7 martabat kita, yaitu akal, nafsu, raga, jasad atau raga. Terus yang 4 ini adalah ruh, rasa atau sir, nur sama dan hayun ya Pak D. Yang 11 itu menuju ke welas ASEAN Gusti Allah ngoten ya Pak D. Terus 2024 ini yaitu leburnya, bila sudah lebur antara jiwa dan raga atau zahir batin ini, pasti akan bertemu 4 anasir dalam diri kita ngoten ya Pak D. Ada ke kuwi kudu ngerti sedangke babakan sasmitane supaya iso lebur sakabehane iso digawe keselamatan. Kudu ngerti ketemu karo sing jenenge carane restune utawa redane sing kuwasa lumantar Kanjeng Nabi Aman. Apa kuwi tekese Muhammad kuwi kok iso kudu lewat kelawan restu paridane Gusti Allah lumantar Muhammad. Lah Muhammad iki jajane apa coba? Nggih Guru. Oke Pak D. Pertama memang pertama. Aduh lah habis Pak D itu nanti. Pertama piye pertama? Bukan saya Pak. Bukan, berapa? Untuk nek wis ketemu 4 elemen kuwi sasmita, harus tahu sasmita. Oh gini Pak D ya. Tapi ini simbol-simbol ini walaupun bermakna sekali, tapi kita ini harus bisa mengetahui sasmita atau petunjuk alam, dengan makna-makna simbol-simbol ini kita bagaimana bisa menyelaraskannya ya Pak D, menyelaraskannya agar kita bisa bertemu dengan ridhonya Gusti Allah. Ridhonya Gusti Allah lumantar Muhammad nanti ya Pak D. Nah, nanti ya Pak terus Pak D. Nah, Pak D bertanya kepada kita semua, apa yang dimaksud, arti atau apa yang dimaksud Muhammad itu apa? Monggo Kang Antopuro, apa Muhammad itu? Maksudnya Muhammad yang menunjukkan jalan lurus benar itu tadi. ya maksudnya Khalifah utusan Pak D. maksudnya menuju Muhammad, yaitu menuju semuanya itu kan ininya nurnya Muhammad itu Pak D. maksudnya maksudnya Muhammad itu utusane Gusti Allah sing betul Nur Muhammad jujur bener lurus niku Pak D. Rebo Muhammad adalah cahaya. Dengan lumantar ini apa? Dengan perantara Nur Muhammad ini kita akan bisa melihat Nurullah gitu aja. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan Nur Muhammad, pasti kita akan bisa bertemu dengan cahaya Tuhan. Nonton ya Pak D? sekarang japane Wah, iya Pak D. lek bedake japane kuwi sing tanggapi sasmita mau sing nyebut babakan ketar ujian ya. Padane Muhammad kuwi kang pinuji. Maksude kuwi ketar ujian. Nek para penggawa sing coblos kuwi duwe sifat ketar pujian, akhlak budi pekertine dadi bisa membangun sing jenenge peradaban tatanan nek Nusantara sesuai daerah papan panggon. Ya. Yen ora duweni sifat keterpujian kuwi mau, berarti sifatnya ora amanah.
bakal kena bandu ya. Serno ya ngoten ya Pak De. Heeh. Jadi Muhammad ini bermakna keterpujian ngoten nggih. Ngoten ya Pak De. Keterpujian. Bila para pemimpin kita ini, calon-calon para pemimpin yang kita pilih ini, yang sudah yang terpilih, bila mempunyai sifat keterpujian, dia akan memimpin masyarakatnya ke jalan yang baik dengan membawa budi pekerti luhur. Nah, ngoten ya Pak De. Bila para pemimpin yang kita coblos ini, yang akan menjadi pimpinan ini, bila tidak membawa sifat keterpujian Muhammad ini, dia pasti akan kena bendu. Bendu itu apa? Balak musibah. Akan mendapatkan musibah katanya Pak De. Makanya kita cetakake wong sing ora ketubrapan babagan sifat keterpujian Kanjeng Nabi Muhammad. Karena iki wis ajarane sing nyempurnakake agama sing kene dhewe kuwi simbole Muhammad. Nek ora kelawan restu lan ridane kuwi bakal tamat Dewa. Ya Pak De. Jadi Pak De dari kemarin sudah menjelaskan oleh Pak De tentang keterpujian Muhammad itu nih Pak De, sifat keterpujian yang dimiliki oleh Muhammad. Bila manusia ini tidak mempunyai sifat keterpujian Muhammad ini, dia tidak akan bisa dia tidak akan selamat dan dia akan tamat riwayatnya. Tamat riwayat iki padha kawarna, lagi sedelok nyambut gawe, delalae kasus sing kependem kuwi lagi ketok. Nggih paham Pak De. Kuwi contoh sing simpel. Ya ora ngono kok delalae mimpin daerahe aja kena pageblok wae, delok-delok aku kena bencana ngalam. Akhirnya ada korupsi layo rasidot. Mergo jeblok alame Pak De. Ya karena kok tetep kok piye carane dituntut kalau dadi pimpinan wilayah piye carane antisipasi utawa gawe susalane ngageke papan pagoda sing kena bencana kuwi mau ya dadan-dadan ya. Nggih. Ini saya tambahkan tadi ya Pak De. Karena Nabi Muhammad ini adalah nabi akhir, bila para pemimpin ini tidak direstui oleh keterpujian Nabi Muhammad ini, dia tidak akan bisa selamat. Terus apa ini? Sebagai contoh, para pemimpin ini untuk yang dimaksud itu tidak selamat atau tamat riwayatnya itu karena ketika dia menjabat, dia mendapatkan musibah, sesuatu persoalan yang mungkin lama tidak terkuak, akhirnya dia mengalami ujian dan cobaan ya Pak De. Terus ada pemimpin suatu daerah karena dia tidak mempunyai keterpujian Nabi Muhammad ini, tidak dapat ridhonya, dia akan mengalami mungkin alam semesta ini banyak bencana, banyak pagebluk, akhirnya para pemimpin ini tidak bisa berkorupsi Pak De. Karena alamnya jungkruk Pak De. Tahu ya. Lewat jadi orang apa-apa kok nopo bodoh, dikit golek-golek modal terus jadi korupsi. Kuwi bakal kena bentu padane bencana alam. Dadi ora ono kesempatan kok korupsi. Karena tahun iki wis temurun sabdane luhur. Iya Pak De. Bila tidak terjadi apa-apa dalam kepemimpinan mereka, beliau-beliau ini ketika memimpin masyarakat ini, dan dia masih menumpuk harta ya Pak De, berkorupsi, tetap aja dia pasti akan kena bendu ya Pak De, kena musibah. Karena di zaman ini, di
zaman gitu Pak De, zaman apa waktu? Zaman. Nah, di zaman ini, waktu ini, sabda leluhur, sabda alam ini sudah turun, nonton ya Pak De. Berarti mereka akan kena bendu, kena musibahnya, lumantar sabda leluhur yang sudah turun ke bumi. Jadi saya orang ono istilahnya kok zaman biyen arep jagung supaya dadi wis paling tali asih kopi carane golek kuliah ra iso sang saya engko kuwi kudu meneh arep golek kuliah sang saya kuwi kok malah petaka cepet sing tu Maka ajar ya Pak De. Di tahun 2025 ini karena sabda leluhur ini sudah turun, bila para pemimpin ini mempunyai niat berkorupsi, nonton ya Pak De, dia bila mempunyai keinginan korupsi ini, dia akan dipercepat musibahnya, nonton ya Pak De, hingga dia tidak bisa berkorupsi. Dadi jenenge rakyat jelata kuwi paling basane digawe tali asik kuwi lagi ganti sing ora nyambut gawe ngeluarke wektu ki Nggih Pak De. makane lek sah-sah wae ngono ya. Nggih amin Pak De. Makane nek kaya masyarakat jelatane basane disengake yang wis sing Coblos. Nggih. rahasia khusus udah ya. Umum Pak De. Rahasia umum Pak De. Tali asih ini, tali asih yang diberikan para calon-calon ini kepada masyarakat ini, itu sebagai pengganti waktu ketika mencoblos ini tidak bekerja. Jadi aman-aman saja untuk masyarakat, ngerti Pak De? Udah tadi ya wah tak sudah aku kaji ya termasuk siswa paraku ya kabeh nopo tali Pak De ngedum barang Pak De. ngedum barang. Kalau laporan Pak De. Ngapunten lho Pak De. Ada kula wis ora rasa umum lho ya. Tali asih ini Pak De Sukino juga mendapatkan, para siswanya juga mendapatkan tali asih ini, bahkan ada yang membagikannya ya Pak De. Jadi ini tali asih ini bukan lagi rahasia khusus, tapi sudah menjadi rahasia umum. Malahan saat ini udah blak-blakan Pak De. Udah tadi sistem wis konduran kaya mengkono sing biayane ya perpartaian. Perkara dadane partai kok dia poh ngono ya. Nggih. Intine lah kaya mengkono ngono ya. Nggih. Dalam kenyataan demokrasi di Indonesia itu memang sistemnya sudah seperti ini. Di lumantar apa tuh? Di dalam kepercayaan Lumantar partai mereka, tali asih ini diturunkan karena didanai oleh partai itu. Nah, partai itu dapat dana dari mana itu ya kita juga tidak tahu. Jajane kuwi danane saka pajake gundul-gundul kuwi lah. Ora mau kuwi hadene kuwi pangan ben kudu Dhewe, Pak De. datane awakmu di bangunan ya dipajeki, di motor ya dipajeki, Rokoke pajak De. rokok pajak, arep nonton TV ya Pajak. kabeh sarwa dipajak. Jeki. Nek ora sadar digobloki. De, goblok Pak De. Dasar masyarakatnya petok kabeh. Sedih lu gue karo wong siswan ya petok lah. Manut Pak De. Pun zamane Pak De. Ya. Jadi tali asih ini diambil dari sebenarnya secara gamblangnya ya Pak De, tali asih ini, uang tali asih ini berasal juga dari pajak gundul-gundul kita semua ini. Jadi diambil pajak dari masyarakat jelata ya Pak De. Dalam kenyataannya kita itu rumah kita yang kita bangun sendiri, tanah kita yang diberikan sama orang tua kita ini tetap pajak, rokok juga pajak, motor juga pajak, dan semuanya sudah di
dipajakkan ya Pak De, dipajakkan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, akhirnya kalau boleh diperjelas lagi, kita ini sebenarnya memakai uang kita sendiri karena kita ini saking gobloknya gitu, kita dihapusi para punggawa. Wah, bayang betul nih Pak De. Dalam kenyataan itu ya Pak De. Wis ora rahasia khusus kok. Gede. Harus padha ngerti iki lah. Udah ngerti. Nggih Pak De. Seperti lancar-lancar wae lah. Nggih, siap. Nggih Pak De. Karena ini sudah bukan rahasia khusus, karena menjadi rahasia umum, jadi sah-sah saja kita membicarakan hal seperti ini ya Pak De. Mau dalam kenyataan ya kita menerima semua toh tali asih. Iya. Bahkan membagikan toh. Iya. Makanya serasa jaim, merasa munafik-munafikan. Ada kudu ya. Jadi kita nggak perlu jaim, nggak perlu munafik-munafikan. Dalam kenyataan kita itu sudah masuk sistem seperti itu ya Pak De. Makanya ora mokal yen tetembangan adane iki kudu ya. Dadi kan ono lagu dulu ya. Anane iki judulnya Pak De. Wis mbok aku pernah krungu anane iki kudu ya. Oh, anane iki. Jadi tidak mustahil karena semua ini sudah blak-blakan itu seperti lagu Anane ini. Apa anane? Judulnya apa anane to Pak De? Apa lagu apa? Mungkin Pak De. Krungu seru-seru merata tamat. Gitu pada intinya dalam kenyataan onone memang sudah seperti ini. Anane mung iki kudu kaya ngono ya. Sing tak duweni. Kuwi ngono ya. Sing tak duweni ngono ya. Anane mung iki sing tak duweni sampun dipajak iki lak ngono. Seperti lagu anane iki yang dinyanyikan Pak ini promosi Pak De, berarti apa De? Jadi memang ada lagu yang berlirik anane iki dan pada akhirnya semua iki dipajeki. Ngoten to Pak De? Nek ngono kuwi ya. Nggih. Makanya kayak kena sabda saka leluhur ke kejayaan Nusantara. Besok sedicalok ya seimbang, anggone berpajakan. Nopo nek kesejahteraan kelawan rasyatane ya diseimbangake. Aja kabeh gedhe pajake. Ning cilik penghasil. Lane. Sesuk bangka rakyate lah. Lane Mas. Aduh. Astagfirullah. Mati kendes lho ya. Lejem banget Pak De. Menen pejabat itu kok bener-bener dia pejabat itu Tanpa masyarakat ya Pak De. itu bangkok kabel dan dia rakyat itu harus bener-bener lah ya Macet ya Pak De. Iya Pak De. ada apa ya Iya Pak De. Waduh, dia jadi ya Mam. Pertama saya Pak. lagu itu benar pas diskusi ada Yuk, pertama Yuk. Hei, siapa? Bongkar Keri. Apa ya? Kalian ini. itu ya kahalannya kayak begini nyatanya gitu ya Oke, pada intinya ada pajaknya luwih gede penghasilannya ketitik gini Pak De, alhamdulillah ini. Karena sabda leluhur ini sudah turun ke bumi, sudah turun ke umat manusia untuk kejayaan Nusantara. Nanti kedepannya tidak akan ada yang namanya itu pajak-pajak yang mencekik masyarakat karena pada saat ini sekarang ini penghasilan sama pajak itu besar pajaknya, ngoten ya Pak De. Nah, akhirnya ini kalau bila terus menerus itu masyarakat ini pasti akan sengsara gitu ya Pak De. Karena sabda leluhur sudah datang, nah, ini nanti akan diluruskan dan dibenarkan, akhirnya hal-hal yang seperti ini akan selaras ya Pak De. Pajak dan penghasilan akan seimbang. menunggu sing dijaluk dulu ya Nggih, lebih besar dari penghasilannya. Ngoten ya Pak De. iso dadi iki urip ora ketek pajak lah kok Nggih. kapan sejahtera tidak Nggih.
makanya gue sore ini selaku di reggae ada di iki sing dituweni ngono kuwi ngono kan. Oke Pak De. Nggih dipacek ngono ya. Nggih, mungkin pelan-pelan iki Pak De. Ngono ya. Nggih. Jadi panti sastra alam panti juga begini ngono ya. Nggih. Memang sasmita alamnya sudah seperti ini. Intinya apa yang diminta masyarakat ini, penghasilan dan pajak ini harus seimbang, harusnya lebih besar penghasilannya daripada pajaknya. Bila ingin Nusantara ini jaya, nih Pak De, bersejahtera, nih Pak De. Saya kan apa-apa kan selalu dilaporake, si rampun dan di penghasilan gede kan wis kudu ono pajeke. Semuanya Pak De. Apa di Pak? Pajeki. Usaha apa? Baik. Ya. Oke. Memang untuk saat ini semua usaha kita, kekayaan kita itu semua dipajeki. Ya, gitu ya Pak De. Makanya kudu seimbang bicarane rakyatnya sejahtera. Sing jaluk iki para penggawa sing saiki kuwi iso nggawa amanah, iso jalake pemerintahan. Sing kira-kira wakil sing arep nampa bondo kepribadine siap-siap wae digulung kelawan alam semesta. Kelawan sabdane para leluhur. Nggih Pak De. Karena ini sudah menjadi sasmita alam, bila para penggawa-penggawa ini, para pimpinan-pimpinan ini, dia tidak bisa membawa dipekerti, dia tidak bisa menyelaraskan sistem di Indonesia ini, di Nusantara ini kan Pak De. Itu mereka hanya para pimpinan ini hanya mempunyai niat untuk memperkaya dirinya pribadi. Itu nanti dia pasti akan kena musibah yang begitu besar karena sabda para leluhur ini sudah turun di Nusantara ini. Makanya kita sebut tabungan tali asih dulu ya. Ya udah tak sebut tali asih, aku didukung para penggawa pejabatnya. Dukung lebune terus carane dadi akra murka. Ya Pak De. Atur suwun Pak De. Penduduke rakyate dukung akra murka. Nyatane dadi amplapi dadi tombo. Akhirnya kabeh kedosan. Karena siramu gelem ra gelem tetep dukung wong-wong kan tumindak Allah. Yen kuwi padha salah anggone nglakoke tatanan hasil sing amanah ngono ya. Nggih. Jadi jenenge apa ya mau? Kenapa diberi tali? Ora jenenge apa? Moni apa kayak jenenge? Money politik. Money politik ini sama Pak De sama yang ini Pak De diberi nama tali asih. Kenapa diberi tali asih? Karena bila kita ini tidak membawa tali asih nih Pak De, itu kita secara tidak langsung kita itu akan mendukung angkara murka karena itu yang namanya tali asih ini kan semuanya merata, semuanya akan mendapatkan karena sudah menjadi sistem. Bila kita ini tidak membawa tali asih, kita itu semuanya ini mendukung keangkara murkaan. Akhirnya bila semua sudah mendukung keangkara murkaan kan berbahaya sekali ya Pak De untuk kita semua. Jadi zaman gue mau mendukung keangkara murkaan dulu ya. Pada intinya para punggawa dan masyarakat dan semuanya itu mendukung keangkara murkaan. Oleh sebab itu Pak De mengatakan yang itu dinamakan tali asih. Alhamdulillah. Caranya beli pengganti yang kode udah nyabut. Masyarakat yang udah dirugek. Oke, nggih Pak De. Ananging pesta demokrasi rakyat isih berjalan menurut ya. Dengan tali asih ini itu untuk mengganti masyarakat yang tidak bekerja
libur ngoten ya Pak De untuk nyoblos di TPS masing-masing ngoten ya Pak De. Masih tahu ya. Nggih. Nanti saya waktu ini pejabat saya kincir amanah malah do korupsi. Kuwi rakyate ora kena. Sajarane efek samping. Ya, Pak De. Jadi para pemimpin ini bila mereka itu tidak membawa budi pekerti, dia itu uwah gingsir dalam menjalani kepemimpinannya, dia akan korupsi dan sebagainya. Itu yang akan kena musibah para pemimpin itu, masyarakatnya tidak terkena oleh imbasnya. Tapi tahu ya. Iya Pak De, alhamdulillah. Masyarakat rakyat tak kalau menjalani kerja ini senang dulu ya. Nggih, alhamdulillah matur Pak De, pangastunipun Pak De. Aman dulu ya. Nggih. Ndak ramat yo kampungnya do hilang lah. Waduh, Pak De, materi sekali. Karena bentuk air sama dulu ya. Nggih. Ada kok sabda kuwi nek ngecipapan panggonan sing para penggawa nek ora manah sing gede-gedhe waduke kepentingan pribadine mesti daerah bakal dilanda sejenenge mula Tolong. supaya kowe kok cacat anggone mimpin daerah ya. Jadi rakyat jelata ini bila mendengarkan wajangan Pak De ini tentang tali AC ini pasti akan gembira ya Pak De. Nah, jadi untuk para penggawa, para pimpinan-pimpinan yang terpilih, bila mana dia itu tidak membawa budi pekerti dan tidak amanah dalam menjalani tugasnya, dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya, mementingkan waduknya ya Pak De, perutnya sendiri, dia pasti akan kena musibah sampai yang dipimpin daerah yang dipimpinnya. Bahkan Pak De ini ada warning, jangan salahkan bila nanti ada kampung-kampung atau desa-desa yang akan hilang seketika kan ya Pak De. Dikarenakan para pemimpinnya ini sudah tidak amanah. Jadi jaman biyen sing kuwasa kuwi ngutus para demit carane balik kampung secepat kilat waktu sewengi iso lho ya. Nggih. Kasarane kampungmu kene dibalik dadi ilang ya iso. Nggih, ya Allah. Sudah terjadi ya Pak De. Iso ya. Nggih. Makane nek iki wis genting tenan. Tegalane oke ngomong sudah kelangan budi pekerti saka penggawa tekan rakyate ora mungkal besok kampungnya wilayah diwalik diilang. Oke. Allah, ngeri Pak De. Zaman dahulu kala Tuhan Gusti Pangeran ini mengutus para demit-demit ya Pak De. Itu untuk menghilangkan sebuah desa atau kampung karena sudah tidak memiliki budi pekerti dan para penggawanya ini tidak amanah ya Pak De. Jadi jangan salahkan ketika nanti para penggawa dan masyarakat ini kompak dalam keangkara murkaan, dia tahu-tahu dihilangkan secara lenyap dengan hitungan yang begitu cepat. Itu bila terjadi itu jangan menyalahkan para leluhur ya Pak De. Jadi udah kuwi ngono ya. Nggih. Secara waktu kono kuwi iki wejangan penting kanggo para penggawa, para pejabat lan kanggo para rakyat dulu ya. Nggih. Pada intinya sudah kita sama Pak De dan kita terjemahkan secara panjang lebar. Pada intinya ini adalah peringatan untuk semuanya dan khususnya para pemimpin-pemimpin yang terpilih. Ngoten ya Pak De. Monggo semuanya wejangan ini didengarkan karena ini wejangan penting untuk kita semua. Bila mana budi pekerti ini tidak dibawa dan amanah tidak dibawa ini pasti akan sernalaya. Coba dulu kita baik gitu. Ya Pak De, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukurillah begitu tajam sekali wejangan Pak De ini tentang pesta rakyat ini Pak De, tentang pesta rakyat tahun ini, hari ini, bulan ini.
Mudah-mudahan para pemimpin yang sudah terpilih menjadi pemimpin yang amanah, yang membawa budi pekerti, dan masyarakatnya juga bisa mengikuti untuk menuju kesejahteraan Nusantara ya Pak De. Bila mana jauh dari budi pekerti dan amanah, pasti akan Jadi malapetaka yang tidak dipikirkan ya Pak De. Intinya akan mendapatkan musibah yang luar biasa. Cukup sekian wajangan-wajangan dari Pak De. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila mana yang mendengarkan tidak merasa tidak bermanfaat, monggo ditinggalkan. Cukup sekian. Saya tutup. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satunging dumadi rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo rugi tapi urip sempurna, kudu iso ngomong rasa.